Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Tarif Amiruddin, ZLTC. Baik, Sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana memodelkan plat cantilever yang murni pada model yang sudah ada di program etap ini ya. Dan kita akan lihat bagaimana hasil output yang bisa kita peroleh ya. Nah, ini saya cek terlebih dahulu ya. Di sini sudah shell ya, dan modifier platnya juga sudah kita terapkan. Baik, nah oke, kita akan buat cantilever 1 meter dengan kondisi 2 case ya. Kita akan lihat, karena plat cantilever ini sangat digemari sekali oleh teman-teman arsitek ya, akan tetapi pola kerjanya akan berbeda ketika plat cantilever itu satu level dengan lantai. Dengan tipe kedua cantilever yang tidak satu level ya, akan berbeda sekali hasil outputnya. Kita bisa lihat ya pada permodelan kali ini. Saya akan replicate ke arah Y min 1000. Oke, baik, seperti ini ya. Atau teman-teman juga bisa lakukan dengan cara seperti ini ya. Ini ada 2 cara. Kalau dengan cara ini kemudian kita gunakan draw rectangular areas ya, pilih plat shell seperti ini dan klik, kita tarik. Nah, ini juga bisa ya. Oke ya, kan tetapi jadi harus satu-satu. Cara yang lain bisa juga dengan cara seperti ini. Kita klik dulu baloknya, lalu kita klik edit extrude line to areas. Kita pilih yang DY minus 1000 dan numbernya cukup 1 saja. Klik OK ya. Nah, langsung jadi plat. Kita pilih, kemudian kita tentukan propertinya ya. Nah, sangat cepat sekali. Kemudian kita akan lihat bagaimana dengan auto meshingnya ya. Nah, di sini masih ada yang belum kita auto mesh karena plat ini baru, maka kita harus lakukan auto meshing terlebih dahulu. Sign area object mesh option ya. Nah, di sini sudah terlihat sudah dilakukan auto meshing ya. Sekarang kita akan menginput beban hidupnya. Klik kanan terlebih dahulu, load ya. Kita lihat di sampingnya ini live nya 400 dan SDL nya 150. Maka untuk cantilever seperti ini biasanya untuk air hujan saja ya, tidak diperuntukkan untuk aktivitas, kecuali kalau memang ada ruangan lantai 2 ya, dan di sana ada ruangan tambahan seperti itu, baru kita input sesuai dengan beban yang difungsikan di cantilever tersebut. Kalau tidak, maka kita siapkan untuk area hidup akibat air hujan saja ya, 100 kg meter. Nah, dan jika ingin di waterproofing atau di lain sebagainya ya, baru kita tambahkan SDL ya, baru kita tambahkan. Nah, di sini saya akan cek terlebih dahulu load combination-nya ya. Di sini ada 2 load combination ya. Nah, kita cukup gunakan ini saja ya. Kemudian kita akan reanalysis ya, tekan F5. Untuk plat dengan kondisi seperti ini ya, kita harus menggunakan tipe shell, tidak bisa menggunakan tipe membran ya, karena membran itu dia harus terkekang di 4 sisi ya.
Nah, kalau di flat shell dia tidak harus terkekang di 4 sisi ya. Oke, akan saya lihat, saya buktikan di file last analysis run log apakah ada ill condition ya. Nah, di sini tidak ada ill condition, berarti program berjalan dengan baik, model juga berjalan dengan baik. Kemudian kita akan lihat bagaimana dengan kontur momennya, display, show member force, stress diagram, cell stress forces. Saya gunakan decon 2 dan saya gunakan momen arah Y yaitu M22. Nah, di sini terlihat. Ya. Nah, di sini terlihat sedikit menerus ya. Nah, di sini dia berbeda sekali kontur momennya yang di area dalam dan area luar. Ya, kalau kita klik kanan, seolah-olah putus ya. Ini karena diterima momen torsinya oleh si balok utama di sini ya, sehingga diserap oleh balok tersebut ya, dan sehingga cantilevernya di sini momennya seolah-olah tidak menerus ya. Saya akan munculkan di sini plat ya. Kalau di sini momennya pada sisi atas ya minus sampai minus 7277 Newton milimeter. Kalau yang di sini minus 2562,3476. Ini juga membutuhkan tulangan atas ya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu pembalokannya ya. Ya, ini adalah B30x55. Kita lihat bagaimana properti B30x55 sehingga dia mampu menyerap torsi yang terjadi ya. Ukuran 300x55, set modifiernya ya, torsi konstannya di sini diambil nilai 1 ya, maka terlihat seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mereduce torsi konstan pada balok ini? Kita akan lihat bagaimana distribusi momen pada platnya, apakah seperti tadi atau tidak ya. Kita set modifier, kita ganti 0,25, klik OK dan OK ya. Kemudian kita reanalisis ya. Kita akan lihat bagaimana distribusi momen pada platnya ya. Nah, di sini bisa terlihat ya, terlihat lebih kontinu. Jadi di sini sebelumnya tidak ada momen yang signifikan, counter momen pada cantilevernya. Setelah kita kurangi torsi konstan pada balok ini ya, sebagian bisa tersalurkan ke dari cantilever ke sisi dalam ya, bisa terlihat di sini. Nah, sekarang sudah terlihat adanya distribusi momen yang baik ya, kerjasama antara plat luar dan plat sisi dalam ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dan ini juga yang dimaksudkan di dalam SNI 032847 2019 ya, dimana dalam kondisi seperti ini ya, cantilever satu sisi platnya itu desain torsi tidak bisa diperkecil karena distribusi momen tidak bisa dilakukan. Artinya plat atau momen yang ada di plat tersebut ini tidak bisa disalurkan pada plat yang ada di belakangnya, karena dia murni hanya diterima oleh si balok saja, sehingga kita tidak boleh melakukan reduksi ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, kita diizinkan untuk melakukan reduksi nilai torsi pada si balok ya, sehingga plat momen pada platnya itu bisa terdistribusi dengan baik ke plat yang ada di belakangnya. Baik,
Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana jika plat tersebut tidak selevel. Nah, saya akan edit, move ya. Saya akan move ke bawah minus 1 meter. Ya, nah sekarang bisa terlihat ya. Dan kita tambahkan di situ balok kopel. Ya, kita tambahkan balok kopel. Ya. Kemudian kita reanalisis. Baik, nah sekarang kita akan lihat bagaimana pola distribusi momen pada platnya. M22 ya. Nah, bisa kita lihat ya, tidak terjadi distribusi dari plat cantilever ke plat bangunan ya, dan di sini terlihat konturnya berbeda ya. Konturnya berbeda, tidak terjadi continuous seperti tadi. Dan tentunya dengan bentuk seperti ini ya, deformasi atau landutan yang terjadi pada plat cantilever akan lebih besar ya, karena tidak adanya distribusi dari momen yang terjadi pada plat cantilever ke plat yang di belakangnya. Jadi benar-benar hanya ditahan oleh si balok kopel saja ya. Maka kita cek bagaimana dengan penulangannya. Ya, akan terlihat seperti ini. Dan kita akan lihat klik kanan bagaimana dengan torsinya. Ya, di sini TU-nya 1,4 ton meter. Kalau yang di sini torsinya 0,533 ton meter. Dan kita akan lihat bagaimana dengan deformasinya. Display deformate shape. Saya gunakan dekon 1. Klik kanan. Ya, di sini terjadi penurunan 1,75. Nah, untuk yang tengah, di sini untuk etap yang versi lama kita tidak bisa mengklik kalau tidak ada poin di posisi yang kita inginkan. Maka kita harus tambahkan terlebih dahulu. Ya, dengan cara seperti ini kita klik platnya. Ya, kita divide. Misalnya di sini saya sesuaikan dengan mesh yang ada di gambar 1 2 3 4 5 6 baik 1, klik OK. Ya, nah sekarang sudah terlihat di sini menjadi platnya terpisah-pisah ya. Nah, kita akan analisis untuk mengetahui lendutannya. Ya, sekarang klik display show deformate shape. Ya, kita klik kanan. Ya, terjadi minus 4,33 mili. Yang di sini minus 1,9 ya. Ya, kita akan cek berapakah landutan yang terjadi pada plat 1,907298 kurangi dengan 4,332955. Ya, yang terjadi adalah 2,425657 ya. Nah, kalau kita menggunakan
kita menggunakan apa, izinnya lendutannya adalah 1 meter dibagi dengan 360, maka lendutan izinnya 2,7778 mili, berarti masih memenuhi syarat ya, yaitu lendutan izinnya adalah 2,7778 dan yang terjadi 2,4257, sehingga masih bisa untuk digunakan seperti itu ya. Baiklah, demikianlah Sobat ZLTC sharing-sharing mengenai memodelkan plat cantilever pada sebuah bangunan ya. Dan pada bangunan-bangunan sering sekali plat cantilever itu ditemukan di atas jendela, di atas pintu ya. Tapi perlu diingat bahwa kita harus sebisa mungkin memberikan balok penghubung antar kolom utama yang nanti akan menjadi dudukan dari plat cantilever tersebut ya. Tujuannya supaya bisa terikat dengan baik ya, dan tidak membahayakan bagi penggunanya. Demikianlah video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.